guys, kembali lagi dengan saya Nabila di channel YouTube Si Prama TV. Kali ini aku ada di lokasi Bintaro, Tangerang Selatan dan akan mencari tahu kehidupan di balik profesi yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena saya nggak mau diperintah sama orang. Memakai pengawet untuk dagangannya awet gitu ya. Nah, menurut Bapak gimana sih tanggapan Bapak tentang itu? Nah, kalau masalah itu saya sendiri kurang tahu karena saya sendiri nggak pernah pakai. Alhamdulillah pada di pondok pesantren semua. Penghasilan saya dagang setiap hari buat nafkahin keluarga. Nafkahin Tuhan. Iya, yang namanya keluarga banyak ya. Sebetulnya itu penghasilan yang tadi saya ceritakan itu udah minim banget. Sedangkan kehidupan sehari-hari nggak cukup 50.000. Halo Bapak. Halo. Saya dari Si Prama TV Pak. Ya. Mau wawancara Bapak. Ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Ya. Sambil duduk aja kali Pak. Iya. Biar Iya. enak. Ya. Nah, kalau aku mau tanya, jadi sudah berapa lama Bapak berjualan di sini? Saya mulai jualan bakso dari tahun 80. Dari tahun 80. Iya. Tapi sebelum jualan bakso sudah pernah bekerja jadi profesi lain nggak? Saya jadi petani Pernah di jadi daerah Pondokaren sini. Oh, di daerah Pondokaren Iya, sini. zaman dulu tuh nggak ada orang usaha lain, pada tani semua di sini. Gitu. Berarti dulu emang di sini belum ada banyak Belum bangunan ada, ya Pak belum ya? ada. Oh, Iya, belum ada masih bangunan. perdesaan bener-bener. Oke gitu. Ya. Berarti semenjak tahun? 80 masih bujangan saya udah dagang bakso. Oh gitu, berarti udah Iya. lama sekali Bapak ya? Iya, udah nggak terhitung, nggak tahu berapa lamanya. Ah gitu, bener-bener. Iya. Pertama jualan bakso tahun 80, Tahun modal saya 5.550 rupiah. Saya merinding. Itu modal pertama. Itu modal pertama. Itu Pertama. jualannya tuh langsung pakai gerobak atau Dipikul. dipikul? Iya. Berarti Bapak berkeliling aja gitu ya? Keliling, pikul. Untuk gitu. kalau bahan-bahannya sendiri berarti dari 5.000 itu? Iya, pokoknya saya zaman dulu itu semua beli. Belum ada bikin. Oh, Jadi berarti Bapak bakso beli. pun beli, semua bikin. Beli. Oh gitu. Kalau sekarang kan baksonya bikin. Gitu. Oh, kalau Bapak berarti sekarang bikin bakso? Kalau dulu semua beli. Cuma modalnya itu modal pertama. Iya, pokoknya satu Wah. porsi yang ukuran sekarang 13.000. Serius? Betul. Itu 50 Rp50. Jadi pada tahun 1980 Bapak Sukendar memulai usaha baksonya dengan modal 5.550 ya Pak, benar ya Iya. Pak? Keren banget sih. Tapi ada perubahan nggak Pak berjualan dulu sama sekarang? Ya, dibilang ada perubahan ya karena dulu kan ibaratnya ya apa, semua tuh murah. Iya, betul. Saya modal 3.500 yang standar setiap hari itu didagangin itu hasilnya tuh 8.000. Iya, betul. Jadi masih besar keuntungannya Oh. daripada sekarang. Oh. Sekarang modal 500.000, kalau habis cuma dapatnya 700.000. Berarti kan cuma 200.000. Sedangkan kehidupan sehari-hari nggak cukup 50.000. Bapak, jadi kalau hasilan Bapak tiap hari itu rata-rata berapa sih Pak kalau boleh tahu? Yang sekarang, Mm-mm. ya sekarang rata-rata minimal 150 150 itu rata-rata per hari ya? per hari. Untuk jam kerja sendiri, misalkan Bapak dagang dari jam berapa sampai jam berapa? Saya berangkat jam 12, pulang jam 11 malam. Jam 12 siang sampai jam 11 malam. Iya. Berarti 11 jam ya? Ya, itu dagangnya. Dagangnya aja, Tapi belum belum bikinnya. istilahnya dari pagi. Iya, jadi guys, si Bapak ini jual dari jam 12 siang sampai jam 11 malam. Itu sekitar 11 jam. Rata-rata penghasilannya hanya Rp150.000 saja. Seperti itu. Nah, Bapak maaf nih, biasanya kan ada pedagang yang memakai pengawet untuk dagangannya awet gitu ya. Nah, menurut Bapak gimana sih tanggapan Bapak tentang itu?
Nah kalau masalah itu saya sendiri kurang tahu karena saya sendiri nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Karena seperti ini. ibarat apa saya tuh belanjanya siap sekali. Siap saji Iya. langsung dibuat dagang. Ya, gitu artinya tuh supaya siap sekali habis gitu. Sekali habis gitu Iya. ya benar. Jadi nggak pakai siap yang gitu-gituan, malahan nggak tahu saya. Iya betul. Nah, kalau untuk sekarang ini kan kita lagi ada di kondisi, Bapak tahu sendiri ada Iya. virus COVID-19. Hmm. Kalau penjualannya Bapak tuh terganggu nggak sih karena kondisi yang seperti ini? Ya, alhamdulillah walaupun terganggu juga nggak sefatal yang lain istilahnya, karena saya usaha di lingkungan sendiri. Iya. Orang semua itu tahu belanjanya, bikinnya gitu. Ya menurun, biasa omset 5 kilo, sekarang 4 kilo. Oh, oke. Tapi alhamdulillah cuma gerak sedikit kan, Iya betul. ketimbang yang istilahnya usaha-usaha lain kan. Tapi beda banget pas saat ini ya, pas saat kondisi pertama kali COVID kan kita benar-benar di rumah semua, Iya. nggak ada yang keluar, itu baru ya terganggu ya Bapak penjualannya. Saya sendiri enggak, karena Oh, saya tetap usaha di sini. Tapi Bapak selain di sini suka keliling-keliling nggak sih Pak pakai gerobak ini? Waktu tahun 90, saya di mana aja ada hiburan, saya berangkat Oh, gitu. pakai gerobak, Pakai gerobak. tarik. Pokoknya hiburan di mana aja saya berangkat. Waktu itu masih hiburan itu masih rame di saya usaha di tempat hiburan. Bakal nggak pernah keliling. Sekitar 5 tahun saya tuh usaha di tempat hiburan aja, malam. Tapi kalau sekarang enggak Sekarang karena, kan udah nggak ada hiburan. karena iya Iya. betul, karena sudah jarang ya acara-acara Iya. gitu bener Pak. Jadi alhamdulillah saya dapat tempat di 5 tahun terakhir ya Pak ya. Iya. Dapat Jadi Bapak ini sempat berjualan di acara-acara hiburan seperti event-event. 5 tahun ya Pak ya, Iya. sempat berjualan, berkeliling dan nyamperin acara-acara gitu. Bapak kalau boleh tahu kenapa sih Bapak lebih memilih untuk berjualan bakso? karena saya nggak mau diperintah sama orang. Kenapa diperintahkan? Kalau Bapak? diperintah sama orang artinya saya ngikut orang, disuruh. Kalau ini saya kemauan sendiri. Oh gitu. Mau berangkat jam berapa, mau pulang jam berapa. Tapi dulu sebagai petani disuruh nggak? Atau Wak- ada atasan atau kayak gimana? Nah, Pak, waktu itu sistemnya? karena saya belum punya keluarga, jadi saya cari pengalaman. Biar disuruh orang pun nggak masalah. Kalau buat keluarga sendiri, Bapak nikah umur berapa Pak? Saya nikah umur 19 tahun. Umur 19 tahun? Iya. Wow, keren. Terus punya anak pertama di umur? Saya pertama punya anak umur 20. Umur Saya, 20? Iya, punya Oh, anak. berarti anaknya... Cuma anak saya yang pertama meninggal. Tuh, Kalau boleh tahu meninggalkan apa sih Pak? sakit panas sama Sakit dulu panas. tuh. Oh, berarti iya. masih dia saat jadi masih bayi ya? Iya, umur 3 bulan. Sakit panas zaman dulu kan jauh dokter. Anak ada 5. Ada 5, yang 2 sudah nikah, yang 3 masih dalam inian saya. Alhamdulillah pada di pondok pesantren semua. Oh, pondok pesantren semua Iya, Pak ya? di daerah Bogor. Oh, Gitu. bagus Pak. Iya, Kayak gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang satu udah pengabdian, mungkin tahun ini kali selesai. Pengabdian. Iya, Maaf Bapak pengabdian. gimana? pengabdian karena di pondok pesantren itu ya di bahasanya itu pesantren gratis. Jadi kalau udah mau selesai 2 tahun harus mengabdi jadi guru. Oh gitu. Iya. Berarti harus ada syaratnya dong kalau dia mau jadi guru di situ. Iya. Berarti dia harus pinter kan? Iya, Iya, jadi betul. intinya dia keluar dari situ udah siap kerja, udah mengabdi 2 tahun. Kalau Iya. boleh tahu kenapa sih Pak masukin anak-anaknya ke pondok pesantren? Karena saya nggak punya biaya. Kenapa nggak pernah? Iya, karena usaha cuma kayak gini, kepengen punya anak, punya pendidikan. Iya, bener. Kebetulan ada ya kalimat pondok pesantren yang tanpa biaya. Tuh. Tanpa biaya. Iya. Berarti di situ gratis. Gratis semuanya. 3 anaknya itu semua gratis. gratis. Apa Bapak memang kenal? Apa memang dia mau Emang buka yayasan yang gratis? buka yayasan yang gratis. Oh. Itu santrinya puluhan ribu, bukan sedikit, alhamdulillah. Bagus ya Pak ya. Iya, saya masukin anak saya yang pertama waktu tahun 2012. Nah, berikutnya adik-adiknya ikut.
tiga-tiganya ada di sana. Oh gitu. Cewek? Yang cewek 1 baru SMP kelas 2. Nah yang cowok 1 SMA kelas 2. Alhamdulillah ya Pak ya, semoga Nah semuanya ini bisa yang tahun ini alhamdulillah mau keluar katanya Desember ntar pulang. langsung kerja. Ya udah siap Sudah kerja. siap kerja. Iya, di sini udah ada lapangan kerjanya. Bapak, aku mau tahu satu lagi. Ya. Jadi penghasilan Bapak berdagangan bakso ini biasanya digunakan untuk apa aja sih Pak? Alhamdulillah saya penghasilan saya dagang setiap hari buat nafkahin keluarga. Nafkahin keluarga. Iya, yang namanya keluarga banyak ya. Sebetulnya itu penghasilan yang tadi saya ceritakan itu udah minim banget. Untuk yang 150.000 sehari ya Pak? Itu istilahnya minim banget, urusan sekolah, urusan dapur. Jadi Bapak Sukendar itu sekarang sudah hasil jualannya itu biasanya untuk menafkahi keluarganya yang biasanya hanya 150.000 dia pas-pasin untuk menafkahi keluarga ya Pak, untuk sekolah, untuk biaya sehari-hari, untuk bayar rumah kontrakan dan lain-lain. Kita harus rajin-rajin bersyukur ya guys, karena subhanallah, semoga yang segitu banyaknya, iya ya dibagi segitu banyaknya gitu iya, kan. bener Pak. Oke Pak, karena udah banyak banget ngobrol dan aku kayak udah mulai haus dan lapar. Ya. Kameramen pada mau makan nggak nih kru semua? Mau. Pada mau makan ya? Oke, boleh kita cobain Pak rasanya sekarang ya? Boleh. Oke, Ya. kita pesan Pak, Ya. 4. Ya. Ya. Biasanya itu pakai apa aja sih Pak? Sayur ya? Toge, sesim, soun, mie kuning. Oh gitu. Iya, seledri. Jadi pakai toge, sesi, mie kuning, dan seledri. Ditambah bakso yang Bapak bikin nih, Bapak racik, kita nanti mau cobain. Oke guys, jadi baksonya sudah jadi, udah gak sabar banget buat nyobain. Ini udah ngiler banget nih. Udah pengen banget, pokoknya mantap. Check it out! Ini mantap banget, mantap. Ada daging, gengs. Kita cobain baksonya yang bisa Bapak bikin. Di mana Pak lokasinya ini? Ini lokasinya di tempat saya jualan, Jalan Yas Patar, RT 4 RW 1. Jadi buat kalian yang pada mau makan bakso enak, murah meriah, ke Bapak Sukendar aja nih. Gerobaknya ada di pinggir jalan, Jalan Yas Patar. Bintaro Arcade 3. Kita makan. Oke Pak, jadi harapan Bapak tentang kondisi COVID-19 ini gimana Pak? Ya kepenginnya sih yang COVID ini mudah-mudahan cepat selesai. Cepat selesai ya? Karena ya bicaranya orang banyak, karena ada COVID kayak gini usaha juga menurun. Bukan cuma Bapak aja, dampaknya gitu. ke orang lain Orang ya Pak banyak, ya? Iya, kepenginnya nang cepet selesai gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. kalau untuk suka duka sendiri, sukanya apa, dukanya apa saat perdagangan bakso ini sendiri gimana Pak? Saya sukanya begitu nyampe seperti tadi geriyak, ada Iya, yang beli betul. langsung terhibur, Iya, sukanya. betul. Iya. Dukanya begitu nyampe di sini hujan, ngrecek sendirian, nggak ada yang nyamperin. Itu ya, Pak, kalau Waktu hujan. udah semakin malam, semakin mana dagangan itu harus habis. Istilahnya kan seperti itu, namanya makanan matang. Itu dukanya Kalau di situ, hujan ya, Pak, ya? hujan, tempat kayak gini nggak dapet tempat yang layak untuk meneduh gitu. Tapi ada harapan Bapak untuk pindah ke ruko atau kayak gimana gitu nggak Pak? Sebetulnya kepengen, cuma yang dananya itu. Dananya ya Pak Iya, ya? kepengen saya dari muda, saya kepengen usaha yang ibaratnya
begitu dagangan rapi, gereng langsung ada tempat, mau hujan mau panas. Orangnya nyamperin Ya, mau hujan mau panas, yang penting posisi udah siap kan, udah buka. Dari muda saya sebetulnya kepengen, cuman belum kesampaian yang seperti itu. Bener-bener. Bahkan saya pernah cerita sama anak saya, ya posisi perjalanan Bapak jangan kau tiru. Kalau mau ngelanjutin, tapi harus di tempat. Jangan dorong sono, dorong sini, Iya, pikul sono, pikul kasihan sini, ya, Pak, ya. kasihan. Cukup Bapak aja, saya bilang itu. Ya mudah-mudahan sih yang namanya usaha ini juga bisa ngidupin keluarga yang segitu lamanya, segitu banyaknya. Ya istilah kata modalin anak ya. Alhamdulillah udah pada yang selesai sekolah udah 2, ini tinggal 3. Rezeki ada aja Ya, ya Pak ya. alhamdulillah. Gitu. Lagi tawakal sama Allah ya Pak. Amin. Iya. Oke. Aku rasa cukup sih pertanyaan aku segitu. Iya. Maaf banget aku ganggu. Iya, Bapak lagi enggak. berjualan Iya. sekarang. Saya juga alhamdulillah pikiran saya cuma bertanya-tanya apa yang mau ditanyakan. Tadi pesanan tadi sempet juga deg-degan apa ya Ini gitu. Oke, ya. Oke deh. Oke guys, jadi selesai kayak gitu aja wawancara saya dengan Bapak Sukendar, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Let's go!